Oke, halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan mencoba untuk membuat koneksi antara Android Studio dengan version control. Versi control ini kita menggunakan GitHub ya. Bukan GitHub doang, sebenarnya ada GitLab dan lain sebagainya, tapi kita pakai GitHub aja. Untuk connect pertama itu teman-teman bisa kita bisa membuat repository atau istilahnya publish repository dari Android Studio. Kemudian kita juga bisa melakukan cloning ya teman-teman dari Android Studio-nya. Pertama kita cloning dulu contohnya ya. Buat cloning itu teman-teman silahkan ke halaman welcome Android Studio-nya. Kalau dari project itu biasanya misalnya teman-teman buka terus langsung project kayak gini, silahkan ke file terus di close aja. Dia akan masuk ke dalam welcome screen lah ya gampangnya. Nah untuk cloning di Android Studio, teman-teman silahkan diklik aja ini get from VCS atau version control system ya, ini kepanjangannya. Nah kemudian sini silahkan masukin URL-nya, ini pakai Git atau Google Cloud Mercury Subversion, tapi kita pakai Git aja lah ya. Terus di sini silahkan pilih tempat penyimpanannya kayak gitu ya. Pertama coba kita ke GitHub dulu. Misalnya teman-teman mau cloning nih, mau cloning WebView Kotlin ini misal, diklik aja ini linknya, copy paste dan masukin ke sini URL-nya. Nah, terus teman-teman masukin itu ya, atau pilih tempat penyimpanannya mau di mana. Misalnya aku di sini ke YouTube aja lah ya. Ini terus di clone aja. Dia akan cloning atau mendownload gitu ya, mendownload semua filenya. Kalau muncul kayak gini, terus project di terus aja kalau teman-teman memang percaya sama file aplikasinya gitu. Yang pertama kali muncul itu biasanya kalau ke cloning itu adalah ini ya, readme-nya. README dari GitHub-nya akan pertama kali dibuka ketika project itu di-cloning oleh orang lain gitu dari GitHub-nya. Ini biasanya karena beda versi Android Studio-nya atau versi Gradle-nya biasanya akan gini nih, importing dulu sampai selesai gitu. Jadi teman-teman silahkan ditunggu dulu ya, kalau mau cloning ini biasanya agak lumayan lama sih. Tapi poinnya teman-teman harusnya udah paham ya lah ya cara melakukan cloning dari GitHub ke Android Studio dengan menggunakan link tadi ya, URL ya. Kemudian kita lanjut aja kali ya, daripada kelamaan nunggu ini. Katakan aja misalnya ini udah selesai teman-teman, mau di pull request atau disimpan buat pribadi juga nggak apa-apa. Tapi misalnya teman-teman punya project baru di sini, misalnya tak bikin baru aja lah ya. Ini misalnya ada project nih, misalnya GitHub, tak masukin di bentar teman-teman, tak pilih penyimpanan dulu. Nah, finish. Nah kalau project baru secara default teman-teman belum bisa langsung connect ke GitHub-nya untuk melakukan itu ya, commit, rebase, terus fetch dan lain sebagainya. Teman-teman harus melakukannya secara manual. Tapi cukup mudah nih kalau di Android Studio. Caranya itu teman-teman silahkan masuk ke file ya kalau belum dikonfigurasi sebelumnya. Nanti kan kita konekin dulu nih antara akun GitHub teman-teman sama Android Studio-nya, pakainya token. Masuk ke settings, terus teman-teman masuk ke ini version control sini ya. Kalau udah masuk ke GitHub, karena kita pakai GitHub. Nah kalau ini kan udah tambahin nih, tapi kalau teman belum ada berarti belum nambahin, silahkan diklik yang ini, add login with token atau GitHub Enterprise. Tapi kalau biasanya sebagai token aja lah ya, yang gratis. Ini kayaknya berbayar deh. Nah kemudian teman-teman masukin akunnya. Caranya itu
diklik aja ini generate-nya, dia akan masuk ke dalam GitHub-nya. Mana tadi? Sini, ini kan ada security ya. Ini tak double soalnya. Nah, di sini teman-teman nanti silahkan dibikin dulu tokennya. Ini misalnya tak gini aja lah ya. Ini soalnya buat contoh aja. Terus expirednya ada suaraku nggak hilang, sorry. Dipilih aja 30 hari, 60 hari, atau custom, atau no expired. Tapi kalau no expired itu kayaknya Google GitHub-nya nggak merekomendasikan untuk keamanan informasi gitu katanya. Biasanya sih 30 hari, terus nanti di update aja kalau udah habis. Terus biasanya ini repo tak centang, bisa nggak? Oh, ini udah kecentang ya. Oh ya, ini udah kecentang otomatis. Langsung tak generate token aja, nanti dia akan membuat token. Nah, ini teman-teman silahkan di copy, soalnya nanti nih, make sure to copy your personal access token now, you won't able to see it again. Jadi di copy dulu, soalnya kalau nggak di copy nanti ini nggak muncul lagi gitu untuk keamanan. Kalau udah di copy, masukin ke sini, terus di add account aja, soalnya aku udah nambah jadi nggak usah lah ya. Oke, jadi teman-teman udah konfigurasi awal kan ya, yang GitHub tadi misalnya udah connect. Kemudian bentar, ini kok loadingnya lama banget. Nah, untuk mengkonekkan atau bisa membuat repository dari Android Studio, teman-teman masukkan ke sini, masuk ke VCS, terus share project on GitHub. Nah, di sini teman-teman silakan kasih nama repositorinya. Tapi kalau teman-teman belum konfigurasi awal yang tadi pakai token tadi, harusnya nggak bisa langsung ke sini karena dia nanti akan melakukan autentikasi dulu ya dari akun GitHub-nya ke Android Studio-nya. Misalnya di sini kita tuliskan nama reponya Android GitHub untuk belajar konfigurasi GitHub di Android Studio. Ini deskripsinya nanti bisa dimasukin ke dalam readme ya teman-teman. Ini kalau teman-teman mau share, tinggal diklik aja share. Dia akan membuat sebuah repository di dalam akun GitHub teman-teman. Nah, ini adalah file yang pertama akan ditambah atau initial commit, di add aja. Nah, dia akan pushing to GitHub. Nah, ini udah bikin ya. Kalau teman-teman klik, dia akan mengarah ke sini dan udah ada reponya tuh. Kalau butuh readme, tinggal di add readme aja, nanti deskripsinya sesuai sama yang dituliskan di Android Studio tadi ya, di commit new file. Sekarang udah ada readme-nya. Nah, kemudian ini kalau teman-teman udah dimasukin projectnya ke GitHub-nya atau ke VCS, teman-teman sedikit gampang nih kalau misalnya ada perubahan di aplikasi ini. Jadi mudah lah ya untuk mengontrolnya, karena kan kita programmer harusnya udah familiar lah dengan yang namanya version control untuk membantu kerjaan kita biar nggak terlalu belibet banget. Misalnya di sini teman-teman mau rubah tulisan ini hello world menjadi hello Kotlin gitu ya. Otomatis kalau teman-teman melakukan perubahan akan ada di sini nih orange. Tapi ini aku pakai tema ya. Jadinya warnanya harusnya nggak, kalau defaultnya nggak warna kayak gini, harusnya warna kuning. Tapi karena udah pakai tema jadi warnanya kayak gini. Ini aku pakai tema atom by the way. Nanti tak bikin video kali ya biar temanya bisa keren. Ya, nggak apa-apa deh. Misalnya ada perubahan kayak gini, teman-teman mau silahkan di commit dulu. Nanti ada default change-nya. Kalau diklik dia akan ngasih tahu perubahannya di mana gitu. Kalau udah, tuliskan pesan commit-nya merubah tulisan hello world. Pastiin teman-teman itu ya, tuliskan pesan perubahannya secara jelas atau eksplisit biar nanti kalau misalnya ada
problem di depannya bisa kembali ke commitan yang ini, atau istilahnya itu revert ya. Kalau udah tinggal di commit atau di commit and push. Kalau misalnya udah kira-kira udah bener semua nih perubahannya, tinggal di commit and push saja. Terus ini tinggal commit and push lagi, dan terakhir di push biar masuk ke dalam reponya. Nah, karena kita belum karena kita belum merge atau di fetch, maka kita perlu merge dulu biar ada penyesuaian gitu dari GitHub sama Android-nya. Nah, kalau udah berhasil, akan masuk ke sini. Tuh, berubah ya. Jadi tadinya itu hello world dirubah menjadi hello Kotlin. Gitu, teman-teman. Nah, ini kan jadi gampang nih kalau teman-teman mau ada perubahan di sini atau dimanapun atau di package manapun, akan terrecord dengan baik dengan GitHub ya. Tapi kalau teman-teman misal collab sama tim, terus biasanya kan ada dua branch ya, ada branch main atau master sama development ya. Pokoknya lebih dari satu branch lah ya. Teman-teman bisa mengontrolnya di sini. Tuh, kalau mau bikin baru kayaknya bisa sih. Nah, misalnya di sini ya, kita bikin branch baru, misal namanya development. Development. Ini ceritanya buat pengembangan gitu ya. Kita create, coba deh. Nah, akan ada branch baru tapi di lokal. Tapi kalau di sini kayaknya belum ada deh. Harusnya, belum ada ya. Kita bikin manual. Kalau di sini kita harus bikin manual. Kalau di Android Studio tadi dia akan masuk ke dalam local branch-nya, tapi kalau remote-nya dia masih yang origin. Kalau kita mau bikin yang di sini, bikin manual aja sih. Misal development. Create branch development, dia akan bikin branch baru sesuai dengan dan akan mengcopy semua reponya dari branch yang master ini. Nah, kalau teman-teman collab ya, biasa kan untuk melakukan fetch dulu ya teman-teman. Kalau mau fetch atau istilah gampangnya itu sinkronasi, biar sama nih antara project di komputer teman-teman atau di laptop teman-teman dengan repo di GitHub. Biasanya masuk ke Git, terus kita fetch dulu. Nah, fetching successful, dia akan ada dua branch tadi ya. Nah, gitu. Jadi kalau ada perubahan di tim teman-teman, diklik aja nih development, terus di mana checkout. Nah, jadi kalau ada perubahan nanti akan langsung ke masuk ke dalam file ini ya. Jadi kalau mau collab itu jadi gampang gitu. Dan hati-hati ya teman-teman, kalau misalnya udah collab itu biasanya akan ada konflik seringnya ada konflik. Kalau belum paham di reponya dia, teman-teman silahkan pahami baik-baik. Semua perintah di sini tuh ada banyak. Kalau tulisan ini panjang banget. Tapi intinya teman-teman sekarang udah bisa nge-share project teman-teman ke GitHub untuk mempermudah pengembangan aplikasi teman-teman, baik individu ataupun kelompok nantinya. Oke sih, mungkin sampai sini aja video kita kali ini ya. Ini trik singkat aja. Biasanya aku juga pakai ini buat development aplikasi atau juga bisa untuk skripsi juga. Jadi penting juga nih GitHub buat kita sebagai developer untuk menguasainya. Oke, mungkin sampai sini dulu video kali ini teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih. Dadah.